Selamat malam. Assalamualaikum. Cek, dengar semuanya? Cek. Dengar? Dengar? Nggak dengar budek ya? Cek sound ini seru ya. Bulan puasa kemarin di rumah. Bulan puasa menjelang maghrib itu tegang dong, udah lemes. Puasa 13 jam, 16 jam ya. Kalau saya diskon 3 jam. Nah, udah lemes. Tahu terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nggak nunggu lagi langsung. Bak, 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 bak. Tapi nggak lama dari toa yang sama bilang gini. Sorry, cek sound. Rusak udah puasa. Tapi saya juga heran itu orang kalau lagi cek sound. Suka aneh-aneh ya. Cek sound tuh kalau kita udah cukup lama di dunia panggung hiburan ini, saya paling nggak tahan kalau ngeliat sound engineer tiba-tiba ngambil mikrofon terus gini, mau cek sound mas? Iya silahkan. Dia ambil mikrofonnya, nggak tahu kenapa itu mikrofon begitu dia cek ya, itu mesti ditempelin ke mulutnya. Halo, 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 halo. Atau enggak gini? Atau lebih nggak mungkin lagi? Ah. Karena sumpah saya nggak tahu what is the maksud. Nyari sound efek apa, satu-satunya efek yang berasa adalah ludah lo nempel di mikrofon. Ya, dan itu jijik sekali. Jijik nggak ludah orang lain? Kecuali kue ulang tahun. Happy birthday to you, tiup rame-rame. Potong! Ayo siapa terima potongan pertama? Nakmi, no. Ya, perayaan ulang tahun emang aneh banget ya. Tapi yang lebih aneh lagi, resepsi pernikahan. Sudah pernah datang ke resepsi pernikahan? Seneng gak jadi tamu? Coba lo jadi pengantin. Sengsara bapak-bapak, ibu-ibu. Saya jadi pengantin 13 tahun yang lalu, ya. Salaman selama 3 jam sama orang yang saya kebanyakan gak kenal. Terus ngeliat ke sana, orang lagi pada makan, sambil ngeliatin, makanan lo gua habisin. Ya, tuh, udah gitu biayanya gede. Gede lah tuh biaya makanan. Walaupun ada angpau di depan, tapi masa ngarepin uang balik dari angpau? Ngarepin sih. Tapi kan gengsi dong, ya nggak? Penyelenggara pesta gitu. Terus, belum lagi biaya dekorasi, mahal. Bunganya mahal. Seragam. Seragam, kenapa mesti kasih seragam untuk sepupu, temen-temennya sepupu, dan among tamu yang baru kenal kemarin? Iya kan? Belum lagi yang saya paling kagum adalah sama para ibunya pengantin. Ibu pengantin yang dampingin. Kenapa kebanyakan ibu-ibu pengantin tuh nggak mau kalah sama pengantin perempuan? Bajunya harus lebih gemerlap, make upnya harus lebih tebal, sasaknya harus lebih tinggi. Saking tebal make upnya saya nggak bisa bedain antara ibu pengantin sama suaminya. Saya pernah datang ke sebuah kawinan sampai saya nyangka gini, ibu mertua lu tata dado ya? Karena saking memberikannya. Belum lagi pengisi acaranya, ya mahal loh. Bandnya, upacara adatnya, terus penyanyinya diva. Kalau penyanyi divanya model sehari ini sih ya alhamdulillah sesuatu banget. Tapi MC-nya emang harus mahal sih. Ya itu nafkah saya dong saudara-saudara. Kalau dihitung-hitung serem, saya lebih serem kalau apa yang diusulkan oleh Ketua DPR RI ya, Pak Marzuki Ali itu, sumpah pocong untuk para pejabat. Gila loh. Supaya mereka nggak korupsi maka disuruh sumpah pocong. Sumpah pocong gitu. Saya sih nggak kebayang sumpah pocong kayak apa. Para pejabat dikasih pocong itu, dibungkus atas bawah kayak wajit. Ya kan, ditidurin, disumpah, habis disumpah terus tanya, sumpah lu cong? Marah pejabat, gua pocong bukan bencong, gila lo. Cuman pertanyaannya tentunya adalah, sumpah pocong tuh efeknya apa? Kalau sumpah lu palsu, apa akibatnya? Jadi pocong enak banget ngetop jadi pemain film. Enggak dong, saya lebih setuju kalau emang jadi sumpah bencong. Pejabat itu sebelum korupsi, sebelum menjabat, kasih baju perempuan, ya yang laki-laki,
Ya, terus disumpah. Kalau sumpahnya palsu, dia jadi bencong beneran. Oke? Kebayang kan kalau bencong beneran disamperin sama KPK, ih KPKes, tinta, hakikat, tinta. Serem loh. Ya, makanya saya pikir lebih baik kalaupun gitu, saya lihat ada pemberantasan korupsi ini memang susah, orang menuduh banyak deal-deal di kalangan elit seperti Maurice Hafal sekarang banyak deal katanya. Bisa jadi apa yang disampaikan sama Sekjen PKS ya, Bapak Anies Mata bilang bahwa antara PKS dan SBY ada kontrak spesial. Saking spesialnya dibilang spesial 2 telur. Saya pengen ada pembuktian aja, bener nggak itu? Begitu dibuka kalau ternyata bener, 2 telur, 1 pisang, mau apa lo? Kalau 1 telur, lu bohong, lu jadi bencong. Kan serem ya, kita nggak mau lah seperti itu. Dan kalau bicara soal juga wisata ke berbagai kota, hati-hati kalau pakai taksi, terutama taksi yang ada di kota Jakarta ini. Kalau sekarang udah jauh lebih mending. Juga ada taksi meter kuda, ingat? Argo kuda, jangan salahin orang Indonesia, itu semua gara-gara orang Jepang. Gara-garanya tahun 70-an dulu, waktu taksi kita masih butut, ada wisatawan Jepang, mau ke bandara. Naik taksi itu, taksinya jelek, nggak ada AC-nya, pelan jalannya. Terus si Jepangnya bilang, oh taksi Indonesia very bad, no good. Ada mobil nyusul dari kiri kanan, wah, wah. Dia bilang, oh mobil made in Japan, mobil made in Japan, very fast, taksi Indonesia no good. Supir taksinya sebel. Nyampe ke Kemayoran, waktu masih zaman Kemayoran, diturunin ditanya sama si Jepangnya, how much? 1 million. Ah, very expensive. Argometer made in Jakarta, very fast. Mau apa lo? Ya kan? Jadi jangan salahin orang Indonesia. Dan tentunya kalau melihat perkembangan dari stand up comedy, ini luar biasa, tepuk tangan untuk Metro TV yang sudah memberikan apresiasi yang luar biasa karena ini kemajuan dari sebuah dunia public speaking. Saya sebagai anak radio itu dulu diajarin public speaking itu cuma diajarin satu hal. Tahu nggak? Ngomong yang benar sama smiling voice kalau anak radio. Smiling voice itu apa sih Kak? Saya nanya. Smiling voice adalah lu ngomong sambil senyum. Ngomong deh, nggak usah pakai ekspresi. Hai selamat pagi semua pendengar, apa kabar? Sekali lagi inilah lagu yang paling enak untuk Anda, Smiling Voice. Akibatnya apa? Anak radio cuma kenal satu ekspresi, smiling. Jadi masalah? Enggak, sampai suatu hari tiba-tiba dalam sebuah acara yang sangat hikmat. Hadirin sekalian, selamat datang, terima kasih telah menghadiri acara tahlilan 40 hari paman saya.